Kejadian ini sebenarnya merupakan aib buat keluarga kami. Tapi dengan menceritakan kejadian yang kami alami, semoga bisa menjadi pelajaran yang berharga buat pemirsa Salam TV dalam menyikapi yang namanya warisan. Warisan adalah harta peninggalan pemberian orang tua. Dengan warisan bisa menopang hidup kita. Tapi karena warisan juga bisa menimbulkan petaka. Rumah ini sangat mewah kan? Inilah salah satu warisan peninggalan orang tua yang menjadi rebutan buat 4 orang anak-anaknya. Kebun ini juga sangat luas. Ini juga merupakan warisan yang menjadi salah satu penyebab pertikaian di keluargaku. Danau ini juga sangat luas. Tapi danau ini sekarang bukan lagi warisan. Danau ini sudah dijual beberapa tahun yang lalu. Tujuanku ke danau ini karena ada janji mau bertemu seseorang untuk membicarakan danau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, apa kabarnya Anda pada hari ini? Senang sekali rasanya saya Martonis dapat kembali menemani sahabat keluarga muslim semua, tentunya dengan program FTV Sinema Keluarga Islami yang berjudul Warisan. Nah pemirsa, sebenarnya kejadian ini terjadi di Jakarta ketika raja mendatangi seorang penulis dan meminta kisahnya diangkat ke layar kaca. Karena menurutnya kisahnya ini dapat menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang menontonnya kelak. Nah pemirsa, seperti apa kisahnya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Raja. Kok nggak jawab salamku sih? Sebagai seorang muslim harusnya kan Raja menjawab salamku. Piye itu Raja? Oh Raja. Pantas saja nggak jawab salamku. Wong orangnya tidur pules. Assalamualaikum Raja. Waalaikumsalam. Suara siapa tadi yang ngucap salam, Bim? Aku Raja. Bukan kamu, Bim. Suaranya beda. Aku sih tahu banget itu suara kamu atau bukan. Kamu ini gimana sih? Suka nganggap remeh aku? Coba kamu dengarkan baik-baik. Apa suara saya seperti ini? Iya. Tadi suaranya seperti ini. Iya ya. Jadi tadi itu suara kamu ya, Bim? Ah, sudahlah. Gak penting suara apa juga. Jadi gimana nih? Jadi nggak bisnis kita? Ya jadilah, Bim. Kamu itu sengaja aku ajak ketemu di sini. Kamu bisa lihat langsung barang yang kita mau bisniskan itu. Barang? Aku nggak melihat ada barang di sini. Itu. Coba kamu lihat danau itu. Enak aja kamu nyalahi abang. Coba kamu pikir-pikir. Yang ceroboh itu siapa? Terus yang menjual itu siapa? Iya bang, memang almarhum ayah yang jual bang. Tapi kan atas saran dari abang. Kalau abang gak ikut-ikutan ngasih saran, gak bakalan ayah jual danau itu bang. Terus apa ruginya kamu? Ya jelas rugi lah bang. Mentang-mentang aku anak yang bungsu, orang abang-abang semua gak adil sama aku. Kalau aja danau itu gak dijual, pasti udah jadi punya aku bang.
Sudahlah, nikmati aja yang udah jadi bagianmu. Nikmati apanya bang? Bagian Rano udah habis bang. Namanya aja yang dapat warisan. Cuma cukup untuk beli motor. Udah itu pun motornya motor butut bang. Baru dipakai jalan sebentar aja sudah mogok. Nggak ada apa-apa di danau tuh. Coba kamu perhatikan dengan benar. Aku cuma melihat orang di sana mancing. Selebihnya nggak ada apa-apa. Ya sudah, kalau kamu tidak melihat apa-apa, kita sudahi saja pembicaraan kita. Loh, kok kayak gitu? Jadi aku disuruh kemari mau ngapain? Apa kamu cuma mau bilang, ya udah. Kalau kamu mau bilang nggak apa-apa, kita cukupkan aja penjara kita di sini. Cuma mau ngomong itu ya? Kata kamu mau bisnis. Kalau kamu tidak melihat apa-apa di danau itu, berarti kamu bukan orang yang pas untuk kau ajak bisnis. Ya memang nggak ada apa-apa di danau itu selain orang mancing. Jadi maksud kamu aku harus mengada-ngada? Kenapa kamu mandangnya bang gitu? Gini bang, ada yang mau Rano bicarain sama abang. Mau bicara apa no? Bicara aja lah. Nah, Rano nanti takut abang marah. Rano, kamu tuh kalau mau ngomong aja. Abang udah nanggepi serius, kamu malah nanya balik. Gini bang, harta warisan Rano kan sudah habis Rano jual. Maksud Rano mau pinjam uang sama abang. Pinjam uang? Iya bang, motor butut Rano yang jadi jaminannya untuk abang. Motor butut kamu? Rano, motor butut kamu itu kalau kamu letak di jalan nggak ada yang mau curi itu. Masa mau jadi jaminan? Abang tahu aja. Ya udah gini aja, kamu abang kasih pinjaman, ya. Asalkan kamu mau bantu abang untuk meraih Bang Raja, supaya Bang Raja itu mau menjual tanah dan rumahnya ke abang. Hah? Jadi kamu serius? Tidak melihat apa-apa di danau itu mau? Enggak aja, benar. Ya sudahlah, sia-sia aja ngomong panjang lebar sama kamu. Ya sudah, kalau kamu mau pulang aja sana. Kalau nggak mau pulang, berarti aku balik sini. Ya, terserah kamu. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, jadi aku tinggal sendiri nih. Raja, gimana urusannya? Raja, Raja. Jadi kamu serius? Tidak melihat apa-apa di danau itu mau? Enggak aja, benar. Ya sudahlah, sia-sia aja ngomong panjang lebar sama kamu. Ya sudah, kalau kamu mau pulang aja sana. Kalau nggak mau pulang, berarti aku balik sini. Ya, terserah kamu. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, jadi aku tinggal sendiri nih. Raja, gimana urusannya? Raja, Raja.
Apa ya bengong-bengong? Gini bang, abang serius mau beli tanah dan rumahnya Bang Raja? Ya serius lah. Tapi kan bang, itu kan tanah dan rumah warisan dari ayah bang. Masa Bang Raja mau jualnya bang sama abang? Itu makanya kamu bantulah bang, biar Bang Raja mau menjual tanah dan rumahnya. Caranya bang? Caranya ya kamu pikir aja lah no, gimana caranya. Yang penting Bang Raja tuh jadi jual tanah dan rumahnya. Itu pun kalau jadi. Emang kenapa kalau jadi bang? Kalau jadi, nanti akan abang belikan kamu sepeda motor baru, ya? Yang bener bang. Wah. Nah, tapi motor butut saya gimana bang? Ya jual aja lah. Nanti uangnya kamu belikan sepeda, ya kan? Raja, tunggu Ja. Ja, Ada apa lagi, Bin? bisnis kita Ja. Tapi bukan danau. Apaan, Bin? Kebun singkong adik kamu Ja. Jadi nggak dijual. Ini dia yang kutunggu. Ternyata otak kamu jalan juga ya, Bin. Ini baru nyambung dengan danau tadi, Bin. Maksudnya? Nyambung gimana Ja? Begini, Bin. Pokoknya aku nggak menjual kebun itu. Belanja kamu tidak mau jual. Tapi uang saya yang kamu pinjam, cepat kamu kembalikan. Karena saya butuh buat modal usaha. Dibayar hutang saya sama Dika. Karena Dika bilang, kalau saya tidak cepat melunasi hutangku, maka dia akan mengambil rumah dan tanah saya sebagai jaminannya. Kok gitu ya Bang Dika? Masalah hutangku sama abang. Gini bang, aku butuh cukup waktu bang. Sekarang aku belum punya uang. Terus, kapan mau kamu bayar? Nunggu Dika mengambil rumah dan tanah saya? Bantu doa lah bang. Kalau kamu cuma doa tanpa usaha, itu tidak akan berhasil pun. Itu namanya bullshit. Sudahlah. Solusinya tercepat. Ya, kamu jual itu kebun yang kamu dapat warisan dari almarhum ayah kita. Kalau menunggu usaha kamu yang lain, itu kelamaan. Oh, jadi begitu Ja. Terus gimana? Gini, tolong kamu urus segera surat tanah sisa itu. Maksudnya menggandain surat tanah Bang Saipul? Ya iya, apalagi setelah kita berhasil menjual tanah sisa itu, uangnya kita jadikan modal untuk mengelola danau sebagai tempat rekreasi. Setelah kita mengumpulkan uang tersebut, baru kita kembalikan uang itu pada Saipul. Gimana? Bagus kan ideku? Gimana ya Ja? Menurut aku sih cukup ribet dan beresiko. Kalau ribet, ya setiap usaha itu harus ribet. Kalau masalah risiko, itu tanggung jawab aku. Kamu tenang aja, Bro. Ya udah kalau gitu. Apa nggak sebaiknya kita bicarakan sama Saipul? Ya sudahlah. Kalau kita bicara lagi sama Saipul, urusan kelamaan jadinya. Aduh, urusannya bisa ribet nih Ja. Sahabat keluarga muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Bimo tampak bingung ketika raja memberinya tugas untuk mengurus penggandaan surat tanah. Ia sadar bahwa ini merupakan pelanggaran hukum
dan dapat menzolimi Saiful sang pemilik tanah. Bagaimanakah Bimo akan menyikapi hal ini dan keputusan apa yang akan diambilnya? Nah pemirsa, penasaran seperti apa kelanjutan kisahnya? Jangan kemana-mana. Jadi begitu Mo. Oh, jadi sekarang sudah banyak surat tanah yang digandakan. Iya. Bahkan sampai terjadi surat tanah itu dijual 2 kali Mo. Hah? Nggak ketahuan apa surat tanah itu digandakan? Awalnya sih enggak. Tapi ketika sebidang tanah itu dimiliki oleh 2 orang, kamu tahu sendirilah Mo apa yang akan terjadi. Ini bakalan jadi kasus. Terus? Terus ya namanya kasus, orang memasukkan surat tanah, ya pasti ditangkap polisi lah Mo. Ditangkap polisi maksudmu kok? Iyalah Mo. Waduh, kalau kuteruskan membuat surat tanah si Saipul, bisa jadi masalah besar nih. Jadi gimana ya? Mo, kamu kenapa bengong? Enggak ah, Jadi gimana Mo? Katanya mau ngajak saya bisnis. Bisnis apa sih Mo? kalau sampai si Ciko tahu, bisa berabe nih urusannya. Ini sih bukan bisnis, tapi cari penyakit. Si Ciko nggak boleh tahu kalau aku mengurus surat tanah si Saipul. Gimana Mo? Kayaknya aku belum mau berbisnis. Oh, jadi begitu Jah. Terus gimana? Gini, tolong kamu urus segera surat tanah si Saipul. Maksudnya menggandai surat tanah Bang Saipul? Ya iya, apalagi setelah kita berhasil menjual tanah si Saipul, uangnya kita jadikan modal untuk mengelola danau sebagai tempat rekreasi. Setelah kita mengumpulkan uang tersebut, baru kita kembalikan uang itu pada Saipul. Gimana? Bagus kan ideku? Gimana ya Jah? Menurut aku sih cukup ribet dan beresiko. Kalau ribet, ya setiap usaha itu harus ribet. Kalau masalah risiko, itu tanggung jawab aku. Kamu tenang aja, Bang. Ya udah kalau gitu, apa nggak sebaiknya kita bicarakan sama Saipul? Ya sudahlah. Kalau kita bicara lagi sama Saipul, urusan kelamaan jadinya. Aduh, urusannya bisa ribet nih Jah. Sahabat keluarga muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Bimo tampak bingung ketika raja memberinya tugas untuk mengurus penggandaan surat tanah. Ia sadar bahwa ini merupakan pelanggaran hukum dan dapat menzolimi Saiful sang pemilik tanah. Bagaimanakah Bimo akan menyikapi hal ini dan keputusan apa yang akan diambilnya? Nah pemirsa, penasaran seperti apa kelanjutan kisahnya? Jangan kemana-mana. Jadi begitu Mo. Oh, jadi sekarang sudah banyak surat tanah yang digandakan. Iya. Bahkan sampai terjadi surat tanah itu dijual 2 kali Mo. Hah? Nggak ketahuan apa surat tanah itu digandakan? Awalnya sih enggak. Tapi ketika sebidang tanah itu dimiliki oleh 2 orang, kamu tahu sendirilah Mo apa yang akan terjadi. Ini bakalan jadi kasus. Terus? Terus ya namanya kasus, orang memasukkan surat tanah, ya pasti ditangkap polisi lah Mo. Ditangkap polisi maksudmu kok? Iyalah Mo. Waduh, kalau kuteruskan membuat surat tanah si Saipul, bisa jadi masalah besar nih. Jadi gimana ya?
Kamu kenapa bengong? Enggak ah. Jadi gimana Mo? Katanya mau ngajak saya bisnis. Bisnis apa sih Mo? Kalau sampai si Ciko tahu, bisa berabe nih urusannya. Ini sih bukan bisnis, tapi cari penyakit. Si Ciko nggak boleh tahu kalau aku mengurus surat tanah si Saipul. Gimana Mo? Kayaknya aku belum mau berbisnis. Aduh, pusing banget nih. Aku sepertinya kena si malakama nih. Di kerjaan aku salah, nggak dikerjakan dapat masalah. Bim? Bimo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suntuk banget kayaknya. Ada apa sih? Bisa aku bantu? Aku lagi bingung nih Bob, pusing. Kalau kamu lagi bingung, pusing, obatnya banyak-banyak berzikir. Terus ngambil wudhu, baca Al-Quran. Memang kalau sudah melakukan apa yang kamu sebut tadi, masalahku selesai. Dan aku nggak pusing lagi. Waduh, kalau kamu tanya itu sih, aku nggak bisa jawab, Bim. Tapi biasanya kalau aku lagi bingung dan pusing, ya aku melakukan itu. Menurutku, daripada kamu bertambah pusing, mending kamu bicarakan masalah ini sama orang yang lebih tepat. Siapa orang yang tepat ya Bob? Saran aku, coba temui Ustaz Hadi. Insya Allah hati kamu akan teduh dan masalah kamu pasti terpecahkan. Di mana aku bisa ketemu beliau? Biasanya sih ba'da asar beliau di masjid. Datang aja ke sana nanti sore. Insya Allah. Terima kasih ya Bob. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begitu ya? Iya Ustadz. Saya seperti berhadapan dengan ukilan si malakama. Dikerjakan, saya dapat masalah. Dan jika tidak dikerjakan, saya juga dapat masalah. Saya bingung Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya masalah yang Mas Bimo hadapi ini sebenarnya masalah duniawi. Kan sekarang masalahnya cuma dalam pengurusan surat itu aja kan? Tapi ini bukan sekedar surat Ustadz. Ini masalahnya mengurus surat tanah yang akan merugikan orang lain. Maksudnya gimana nih? Merugikan orang lain gimana? Begini Ustadz. Maaf, tadi saya belum sempat menceritakan semuanya. Saya mendapat tugas dari orang yang menyuruh saya untuk mengurus pembuatan surat tanah. Tapi surat tanah itu digandakan Ustadz. Astagfirullah. Kalau memang permasalahannya seperti ini, ya sudah pasti melanggar syariat Islam. Sudah bertentangan dengan hukum syariat Islam. Ini tidak dibenarkan. Jangankan kita sebagai hamba Allah. Allah saja di dalam hadis kudusi berfirman, Inni haramtu zulma ala nafsi. Allah berfirman seperti itu. Sesungguhnya aku, kata Allah, haramtu zulma, mengharamkan kezaliman atas diriku. Kalau Allah saja mengharamkan berbuat zalim atas dirinya, lalu bagaimana dengan kita? Padahal Allah ingin melakukan apa saja, gak ada yang melarang, gak ada yang membatasi gerak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia gak mau berbuat zalim terhadap dirinya. Padahal kita melakukan kezaliman sesama hamba, sama-sama orang-orang lemah. Apa alasan kita untuk melakukan kezaliman? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, Ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jadi Rasulullah bilang, waspadalah, hati-hati, takutlah kalian terhadap kezaliman, karena sesungguhnya
kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan pada hari kiamat. Kalau sudah gelap nggak bisa melihat. Kalau sudah gelap, semuanya menjadi susah. Nggak ada yang nampak. Jadi urusan kita pada hari kiamat itu menjadi susah semuanya. Juga di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Wattaqu da'watal mazlum." Berhati-hatilah kalian dan takutlah kalian terhadap doa orang-orang yang terzalimi. Kenapa kita berhati-hati? Jawabannya ada pada sabda Rasulullah selanjutnya, "Fa innahu," karena sesungguhnya kata Rasulullah, "laisa bainaha wa bainallahi hijab." Antara doa orang yang terzalimi dengan Allah tidak ada lagi hijab. Ketika orang zalim berdoa, langsung naik ke atas langit, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kalau orang yang kita zalimi ini mendoakan yang baik. Ya Allah, berilah petunjuk terhadap Mas Bimo. Masih syukur kalau didoakan yang baik. Kalau didoakan yang buruk, ya Allah, hancurkan usahanya. Ya Allah, berikan hukuman baginya di dunia. Kita menjadi susah. Ya kita berharap tentunya dia jangan sampai mendoakan kita yang buruk-buruk. Agar dia tidak mendoakan kita yang buruk, ya jangan sampai kita menzalimi orang lain. Sehingga tidak ada doa keburukan untuk kita. Makanya di dalam firman Allah, dalam hadis kudusi yang lain juga, Allah mengatakan, dengan kekuasaanku, kata Allah, dan keagunganku, sungguh aku akan membalas kezaliman dengan segera, atau pada waktu yang akan datang, kata Allah. Dan aku juga akan membalas siapa saja yang menyaksikan kezaliman dan dia mampu mencegahnya, namun dia tidak mencegahnya. Ini hadis kudusi. Jadi tidak hanya orang yang melakukan kezaliman saja yang akan dihukum. Orang yang melihat kezaliman di depan matanya dan dia mampu untuk mencegahnya, tapi dia berdiam diri dan tidak mencegahnya, maka dia juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Ustaz? Iya. Jadi pada hakikatnya seseorang itu akan mengalami kiamatnya itu sendiri-sendiri. Dan dia juga harus yakin yang namanya qisas, balasan itu akan ada. Gak ada cerita mau mengatakan gak ada tuh hari kiamat. Kita harus percaya kiamat itu akan ada. Karena Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan orang-orang yang zalim ini dalam hadisnya, waspadalah kalian terhadap kezaliman itu, kata Rasulullah. Karena orang-orang akan datang pada hari kiamat membawa kebaikan-kebaikannya dengan berharap kebaikan ini akan menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Satu persatu orang maju dan mengadu kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya fulan telah melakukan ini. Sesungguhnya fulan telah menzalimiku. Si fulan telah melakukan ini dan itu kepadaku. Selalu itu terjadi. Sehingga Allah ketika itu berfirman, hapuslah pahala dari kebaikannya. Sampai-sampai kebaikannya itu, pahala dari kebaikannya itu semuanya habis. Setelah habis pahala kebaikannya, masih ada saja orang yang mengadu kepada Allah. Ya Allah, si fulan melakukan ini, si fulan melakukan itu, masih saja. Karena sudah tidak ada lagi pahala kebaikannya, maka terakhir dosa orang yang terzolimi ini dipindahkan kepadanya sehingga dia menanggung dosa orang yang dizoliminya. Seperti itu hukumannya pada hari kiamat nanti. Gimana kira-kira Mas Bimo? Udah ngerti atau belum? Alhamdulillah Ustaz. Insya Allah saya paham Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Dengan kekuasaanku, kata Allah, dan keagunganku, sungguh aku akan membalas kezaliman dengan segera, atau pada waktu yang akan datang, kata Allah. Dan aku juga akan membalas
Siapa saja yang menyaksikan kezaliman dan dia mampu mencegahnya, namun dia tidak mencegahnya. Waspadalah kalian terhadap kezaliman itu, kata Rasulullah. Karena orang-orang akan datang pada hari kiamat membawa kebaikan-kebaikannya dengan berharap kebaikan ini akan menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maju dan mengadu kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya fulan telah melakukan ini. Sesungguhnya fulan telah menzalimiku. Si fulan telah melakukan ini dan itu kepadaku." Sehingga Allah ketika itu berfirman, "Hapuslah pahala dari kebaikannya." Sampai-sampai kebaikannya itu, pahala dari kebaikannya itu semuanya habis. Setelah habis pahala kebaikannya, masih ada saja orang yang mengadu kepada Allah. Karena sudah tidak ada lagi pahala kebaikannya, maka terakhir dosa orang yang terzolimi ini dipindahkan kepadanya sehingga dia menanggung dosa orang yang dizoliminya. Lupakan si Bimo. Dia tuh lelet dan gak jelas. Masa mau 2 minggu ngurus surat tanah gitu aja, gak kelar-kelar. Mungkin uangnya kurang kali bang. Kalau masalah uang kan gampang, tinggal bilang aja, langsung saya tambahi. Memang dasarnya dia yang lelet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia orangnya. Gimana surat tanahnya? Belum saya urus, Jah. Kamu ngapain aja? Udah hampir 2 minggu, belum juga selesai. Kamu ini serius nggak sih? Maaf, Jah. Aku nggak bisa bantu kamu. Maksud kamu apa sih? Ini uang yang kau berikan pada saya untuk ngurus surat tanah Saiful. Aku kembalikan. Oh. Jadi maksud kamu tidak sanggup untuk ngurusnya? Ya nggak masalah sih. Ada Ciko yang bisa bantu aku. Gimana kok? Sip. Ya udah, kalau gitu aku izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kalau kamu kok berapa hari bisa kelar? Kalau hanya suratan gini aja, 5 hari beres. Oke. Kalau benar 5 hari, saya akan tambahkan upah kamu 2 kali lipat. Oke. Rano, Kenapa? Kok bengong? Ini bang, masalah pembagian harta ayah bang. Rano rasa gak adil bang. Masa orang abang, Bang Dika dan Bang Raja dapat pembagian tanah yang luas bang, sedangkan Rano cuma dapat motor butut dan asuransi sarjana Rano aja bang. Bukannya itu yang kamu inginkan? Dulu ketika almarhum ayah masih hidup, ayah bertanya sama kamu, kamu memilih harta apa ilmu? Nah, kamu jawabkan ilmu. Ya udah, kamu dapatkan ilmunya. Kalau masalah harta, ya kamu harus usaha. Beda dengan abang. Abang cuma tamatan SMA. Ya pastinya abang pilih harta. Begitu juga dengan abang-abang yang lainnya. Iya sih bang, memang Rano udah sarjana sekarang, tapi kan Rano belum kerja bang. Ya kalau masalah kerja, kamu usahalah carinya. Gak mungkin kerja itu bisa datang sendiri. Usaha. Ya, ini Rano juga lagi usaha bang. Kamu mau usaha apa?
Gini bang, rencananya sih Rano mau usaha jadi distributor obat-obat herbal bang. Tapi Rano belum ada modal bang. Besok datanglah ke rumah abang. Abang ada sedikit simpanan. Siapa tahu kamu bisa gunakan untuk modal kerjamu. Tapi kan abang lagi butuh uang bang. Abang memang lagi kesulitan. Tapi bukan berarti abang tidak peduli dengan kesulitan kamu. Bagi abang, keluarga abang bisa makan, itu sudah cukup. Ya udah, besok jangan lupa datang ke rumah. Iya bang. Apa gunanya punya adik yang nggak mau bantu abang ya? Bang, kita kan udah sama-sama punya urusan. Ya kalau untuk urusan menagih utang, abang suruh aja orang lain. Kalau Rano lagi sibuk bang, Rano nggak bisa bang. Memangnya ngomong sama si Raja itu berhari-hari apa? Enggak sih bang, cuman Rano kan lagi sibuk. Oh, kamu mau seperti itu ya sekarang? Oke ya sudah, mulai sekarang abang nggak mau lagi minta bantuan sama kau. Bukan begitu bang. Alah sudahlah. Aku duluan ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku akan minta bantuan sama si Saiful untuk merayu si Raja. Apa? Menjual rumah dan tanah saya? Iya bang. Kamu itu kalau ngomong, pikir-pikir dulu, Pul. Jangan asal ngomong. Yang punya utang itu kan kamu. Kok malah kamu nyuruh saya menjual rumah dan tanah? Seharusnya kan kamu. Bukan hanya aku bang yang punya utang sama Bang Dika. Abang juga. Itu dia masalahnya. Sekarang hampir jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo, maka Dika akan mengambil surat tanahku sebagai jaminan utang-utangku. Makanya bang, sebelum surat tanah dan surat rumah abang diambil Bang Dika, bukankah lebih sebaiknya abang jual rumah itu? Kamu itu bukannya memikirkan bagaimana cepat melunasi hutangmu, malah kamu mengurus urusan saya. Iya bang, aku lagi berusaha bang secepatnya untuk melunasi hutang-hutangku sama abang. Tapi aku perlu waktu bang. Yang mendesak itu hutang abang sama Bang Dika. Kalau kupikir-pikir, kenapa ya keluarga ini mendapat harta warisan banyak, tapi rata-rata punya hutang? Ya karena sudah punya hutang bang sebelum dapat warisan. Setelah dapat warisan, bingung deh ngurusin hutang-hutangnya. Jadi gimana bang? Mau nggak abang jual surat tanah sama rumah abang itu? Kalau ku jual rumah dan tanahku, keluargaku mau tinggal di mana? Numpang di rumahmu? Rumah Dika? Rumah Rano? Ngawur kamu pun. Bang, aku cuma ngasih masukan. Terserah abang mau pakai atau tidak. Tapi jangan salahkan siapa-siapa. Kalau surat tanah dan surat rumah abang keburu diambil Bang Dika. Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV, dimanapun Anda berada. Kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan akan menimpa kita. Dan kita juga tidak pernah tahu kejadian apa yang akan menimpa kita. Itu sepenuhnya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita hanya mampu menjalani apa-apa saja yang sudah Allah gariskan kepada kita. Apapun yang terjadi, kita punya kendali bagaimana untuk menyikapinya. Apakah ingin hancur karenanya atau bangkit dengan semangat?
Nah pemirsa, tidak terasa 60 menit saya sudah menemani sahabat keluarga muslim semua. Akhir kata, saya Martonis, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus tayangan kami FTV Sinema Keluarga Islami yang tayang setiap hari Jumat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Salam TV. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.